Halo teman-teman, Sinar Rebahan balik lagi nih. Kali ini aku akan membahas alur cerita film animasi yang berjudul Boboiboy The Movie 2. Dalam film ini, kekuatan Boboiboy akan diserap oleh penjahat kuno, yaitu Retaka. Tapi akhirnya dengan perjuangan bersama teman-temannya, dia berhasil merebut kembali kekuatannya. Yang udah penasaran, silahkan siapkan posisi rebahanmu dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film terlihat Boboiboy dan Gopal yang sedang menukar telur dengan Poosphera Egabot. Lalu setelah berhasil susah payah supaya induk telur itu tak bangun, Gopal malah mengambil satu telur dan tak sengaja terjatuh lalu telur itu pun menetas. Dia menangis dan membuat induknya marah. Kemudian mereka dikejar-kejar dan Boboiboy mengeluarkan kekuatannya. Di sisi lain, Adudu yang juga mengincar Poosphera mengawasi Boboiboy dari kejauhan. Dan pada saat Boboiboy lengah, Adudu pun berhasil mencuri Egabot. Di sana dia meminta bantuan pada yang lain untuk menolong Gopal, sementara dia mengejar Adudu. Adudu kurang beruntung teman, karena dia hampir saja menabrak pesawat antariksa kebenaran. Di sana Peng mencoba mengalihkan perhatian dia, kemudian Ying merebut Egabot darinya. Super speed! What you think? Attack! Lalu dia diserang oleh Boboiboy Halilintar dan terpental ke hadapan hewan raksasa itu. Lalu Boboiboy malah merasa kasihan sama Adudu yang diserang oleh hewan raksasa itu, dan kemudian dia pun menyelamatkannya. Beralih ke galaksi Solaria, terlihat sekelompok alien sedang mengambil kristal di sebuah asteroid. Lalu mereka melihat seseorang yang terjebak di dalamnya. Kemudian kita diperlihatkan ke zaman dahulu. 100 tahun dahulu, Retaka dan Hangkasa sedang bertarung sengit di angkasa. Face me, coward! Lalu Hangkasa dapat mengalahkan Retaka yang ia bekukan di dalam asteroid. Bahkan Hangkasa mengambil semua kekuatan Retaka menggunakan Ochobot. Kembali ke Boboiboy. Komandan dan Laksamana mengucapkan selamat pada Boboiboy dan teman-teman karena telah berhasil menjalankan misinya. Walau Boboiboy telah membahayakan misi dengan menyelamatkan Adudu, tapi mereka tetap diberikan cuti untuk liburan ke bumi oleh Laksamana. Kembali ke planet Solaria, Retaka kini telah terbebas dari bekuan asteroid. Lalu dia menyerang para alien. Mereka sadar bahwa Retaka adalah penguasa elemen legendaris, yang kini kekuatan tersebut dimiliki oleh Boboiboy. Lalu Retaka menanyakan keberadaan Boboiboy pada mereka. What? Power spheres, you say? Belong to that kid named Boboiboy. Yeah. You will take me to them! Sementara Boboiboy kini telah tiba di bumi. Mereka disambut hangat oleh keluarga, kecuali Peng yang tak memiliki keluarga. Huh? Why is he staring off into space? Sisters can be adorable too! Haha, watch this! Namun dia ikut pulang bersama Toaba dan Boboiboy karena diberitahu ada sup wortel kesukaannya. Lalu mereka makan bersama sambil menceritakan perjuangan menyelamatkan Poosphera. Di sisi lain, Papa Zola bersama Pipi Zola anaknya sedang melihat gambar-gambar Poosphera yang berhasil diselamatkan. Namun Pipi Zola ingin melihat Egabot secara langsung, dan Papa Zola akan mengajaknya esok hari. Dan esok harinya mereka mengunjungi pesawat angkasa, tapi mereka terkejut karena ada Adudu di sana. Wow! Huh? Adudu? Lalu Pipi Zola mengalihkan perhatian Adudu dengan mengenalkan nama dirinya yang begitu panjang. Dan Papa Zola menyelamatkan Poosphera lalu mereka pun pergi. Ternyata Adudu masih mengejar. Lalu Pipi Zola dimasukkan ke dalam Egabot dan mengaktifkan Egabot. Lalu dia kemudian menyerang Adudu dan berhasil ditangkap lalu dipenjarakan. Seeing more like Power Spheres. When chickens fly! Tak berselang lama, Ochobot memberitahu bahwa ada pesan darurat dari komandan. Dia menyampaikan bahwa stasiun Tepops diserang, dan komandan menyuruh mereka untuk pergi ke planet Quabak.
Tapi Boboiboy tak menuruti perintah komandan. Dia malah memilih ke stasiun Tapops untuk menyelamatkan komandan. Kemudian Ochobot mengeluarkan kekuatan teleportasinya menuju planet Tapops. Setelah sampai, mereka terkejut karena stasiun Tapops sudah hancur. Di sisi lain, Retaka sedang mengancam komandan untuk memberitahu keberadaan Boboiboy. Lalu Boboiboy datang bersama teman-temannya untuk menyelamatkan komandan. You really think you were the first to wield the element? Pleased to make your acquaintance. Terlihat juga Laksamana yang sudah terkapar kalah. Dan di dalam pesawat Papa Zola juga terkejut karena Pipi Zola ikut bersama mereka. Kemudian Retaka mengenalkan dirinya pada Boboiboy. Dia juga meminta untuk mengembalikan kekuatan elemental padanya. Lalu mereka pun bertarung sengit di sana. Boboiboy, play! Blade! Shadow Beast! Tapi Boboiboy malah kalah sama Retaka. Teman-teman pun yang membantu juga kalah. Lalu komandan menyuruh Papa Zola untuk membawa Boboiboy pergi dari sana. Tapi Boboiboy kembali menyerang dengan berpecah 5. Namun hal itu malah memudahkan Retaka untuk menyerap kekuatan Boboiboy. Excellent! Channel all your powers to worthy to wield the elemental powers. How I have missed. Come to me! Boboiboy kini terkulai lemah dan 4 kekuatannya telah diserap oleh Retaka. Lalu Gopal membawa kabur Boboiboy bersama Papa Zola dan Ochobot. Mereka meninggalkan teman-teman bersama komandan dan Laksamana. Mereka akan pergi ke planet Quaback untuk meminta pertolongan pada Hangkasa sesuai permintaan komandan. Kemudian Retaka menaiki pesawat bersama para alien dan mereka meledakkan tempat itu yang mana di sana masih ada teman-teman Boboiboy dan komandan. Di sisi lain, Boboiboy kini sudah mendarat di planet Quaback. Tapi mereka mendarat di sebuah lumpur asam dan membuat pesawat itu hancur tenggelam. Mereka berhasil selamat karena Boboiboy membekukan lumpur itu dengan kekuatannya. Lalu mereka berjalan mencari Hangkasa. Tapi di sana terdapat hewan kunggang yang ganas di kala malam dan lamban di kala siang. Boboiboy mencoba mengeluarkan kekuatan solar namun ia lupa bahwa kekuatan itu telah diambil oleh Retaka. Mereka kemudian diserang kunggang dan beruntung ada kakek tua yang menyelamatkan. Ternyata kakek tua ini adalah Hangkasa yang dimana komandan menyuruhnya untuk menemui dia. Esok harinya Boboiboy sadar dan kini berada di rumah Hangkasa. Lalu dia menceritakan tujuannya menemui Hangkasa. Kemudian Hangkasa akan melatih mereka untuk persiapan nanti melawan Retaka. Lalu mereka mendengar suara Adudu. Dan ternyata Adudu ditemukan oleh Hangkasa dalam keadaan amnesia. Bobo, come here. Alien. This is Padudu, and Kemudian mereka diberi 3 syarat untuk mengikuti latihan bersamanya. Pertama, dilarang menggunakan alat teknologi. Kedua, harus mengikuti metode latihan dia. Dan ketiga, dilarang masuk ke rumahnya. Jadi mereka semua akan tidur di tenda selama tinggal di sana. Never sleeps outside. Beralih ke planet Gurlatan, Retaka mendatangi tempat itu untuk menyerap energi di sana dan meningkatkan kekuatannya. Di sana pasukan guruhan telah berjaga namun semua dikalahkan oleh Retaka. Di sisi lain, komandan ternyata selamat dari ledakan karena diselamatkan oleh Kapten Kaizo. Energy barrier! Lalu Kapten memasang alat pelacak di pesawat Retaka dan Kapten bersama Peng mengikutinya dan mengetahui pasukan guruhan telah kalah, lalu langsung melapor pada komandan. Kemudian Yaya berkata bahwa Retaka akan pergi ke beberapa planet untuk meningkatkan kekuatan elementalnya. Mengetahui Retaka akan pergi ke planet Bayugan, Ying langsung memberi sinyal bahaya pada penduduk di sana. Esok harinya Boboiboy dan Gopal telah bersiap untuk berlatih. Namun latihan pertamanya gagal karena buah yang harus mereka panah berada di pohon yang bisa berjalan. Jadi panah mereka meleset terus. What?
latihan kedua mereka disuruh untuk menemui Raja Kungkang dan mengambil sehelai rambutnya. Namun mereka terkejut ketika melihat kepala Raja Kungkang yang ternyata botak. Sialnya Gopal malah menginjak tangan Raja Kungkang hingga dia terbangun dan mengejar mereka. Setelah keluar dari gua, mereka pun selamat walau semua latihannya gagal. Di sisi lain, Yaya dan Ying sedang mengevakuasi penduduk di planet Rimbara. Namun ternyata Retaka keburu datang dan dia menyerap semua kekuatan di sana. Jadi Yaya, Ying dan Peng tak bisa melawan Retaka. You have to go, Commander! Where are you going? Dan Laksamana mengirim Arbomod untuk menambah senjata Yaya, Ying dan Feng untuk melawan Retaka. Sementara Boboiboy dan Gopal sudah mulai lelah dengan latihannya yang selalu disebut gagal oleh Hangkasa. Tapi karena rasa rindu dia pada teman-temannya dan rumahnya, mereka mulai bersemangat kembali untuk berlatih supaya bisa cepat pulang. Pathetic. Lalu mereka diberi latihan terakhir supaya mereka bisa lulus, yaitu merebut kristal yang ada di tongkatnya. Di sisi lain, Pipi Zola yang akan memberi laporan pada Hangkasa malah masuk ke rumahnya bersama Papa Zola. Ternyata di dalamnya terdapat banyak alat teknologi canggih. Lalu Pipi Zola menemukan tempat rahasia yang terdapat Ochobot dan Egabot di sana. Three against one. Crystal! No! I got it! We did it! Kembali ke Boboiboy yang berhasil merebut kristal dari Hangkasa. Lalu Hangkasa meminta bayaran pada mereka karena telah melatih mereka. Namun karena tak bisa membayar dengan uang, Hangkasa meminta bayaran dengan menyerap kekuatan elemental gempanya Boboiboy. Elemental power! Kemudian Papa Zola datang membawa Ochobot yang memberitahu bahwa Hangkasa adalah pengendali elemental kristal. Dan dulu dia bersahabat dengan Retaka. Mereka berasal dari planet Gugura. Mereka menemukan dua Power Spera, yaitu Sinar Gama dan Power Spera Gempa Kristal. Seiring bertambahnya usia, Retaka menjadi tamak dan berusaha merebut kekuatan Hangkasa. Lalu dia menyerap semua kekuatan Retaka dengan Power Spera Ochobot dan membekukan dia di asteroid. Kemudian robot Hangkasa menerima pesan dari Retaka bahwa dia ingin pergi ke bumi untuk menyerap kekuatan 7 elemental yang ada di bumi. Bahkan Yaya, Ying, dan Peng sudah dikalahkan dan ditangkap oleh Retaka. Dan Hangkasa terkejut melihat Retaka yang masih muda, tak seperti dirinya. Kemudian Hangkasa menemui Retaka dan terjadi pertarungan di sana. Crystal Ball! Ochobot juga melihat Yaya, Ying, dan Peng yang diikat di dalam pesawat. Lalu Pipi Zola membantu Boboiboy terlepas dari kristal dengan memecahkan kristalnya. Boboiboy segera membantu Hangkasa yang sudah lemah. Dia pun bertarung dengan Retaka. Namun kini Retaka memang sangat kuat, jadi Boboiboy pun kalah. Sementara Papa Zola yang akan menolong Ying, Yaya, dan Peng malah terkena serangan oleh para alien. Beruntung mereka pun diselamatkan oleh Adudu. Kemudian Boboiboy yang akan menerima serangan terakhir dari Retaka diselamatkan oleh Hangkasa. Dia menyuruh Boboiboy untuk mengalahkan Retaka. Namun Boboiboy tak bisa mengalahkan Retaka karena kini dia hanya punya 2 kekuatan elemental saja. Terakhir Hangkasa berkata bahwa dulu dia mengalahkan Retaka dengan 1 kekuatan elemental saja. Lalu kekuatan elemental kristalnya diserap habis oleh Retaka. Di sana Boboiboy teringat kata-kata Retaka bahwa dengan berpecah hanya membuat kekuatannya lemah. Jadi kini dia menyatukan kekuatannya yaitu elemental fusi. Dia pun bertarung lagi dengan Retaka. Kini Boboiboy sedang bersusah payah mengalahkan Retaka. Sementara Gopal sedang kesusahan mengaktifkan elemental serapan pada Ochobot yang sebelumnya telah mendapat perintah dari Boboiboy. Lalu datang Hangkasa membantu dia. Ternyata Hangkasa masih hidup.
Dia tadi hanya tertidur saja akibat kelelahan. Di sisi lain, Papa Zola juga bertarung melawan alien dengan kekuatan papayam dari Egabot. Dia mengeluarkan jurus telur busuk dan membuat para alien pingsan. Yaya, Ying, dan Peng juga terbangun akibat bau busuk telur itu. I will put an end to your evil reign! Boboiboy yang kini terpojok dipanggil oleh Gopal dan menyuruh untuk menangkap Ochobot karena elemental serapan pada Ochobot telah aktif. Dan kini kekuatan Retaka diserap kembali. Dia juga mendapat serangan dari teman-teman Boboiboy hingga terpental ke tanah. I may have lost, but Lalu Boboiboy membekukan dia dan kembali menyerap kekuatan elementalnya. Kini ketujuh kekuatan elemental Boboiboy telah kembali dan dia menggabungkan semua kekuatan elemen dan membuat Retaka kalah lalu dihempaskan ke angkasa. Boboiboy pun kembali sadar dan ditemui oleh Komandan dan Laksamana. Lalu dia bertanya tentang alien dari planet Rimbara yang akan tinggal di bumi untuk sementara dan memulihkan situasi bumi. Tak berselang lama datang sebuah mobil yang ternyata keluarga Boboiboy dan yang lain. Mereka berpelukan melepas rindu kecuali Papa Zola yang dikejar-kejar istrinya yang marah karena membawa pipi Zola. Film diakhiri dengan Hangkasa yang berpamitan karena kini kekuatan 7 elemental telah aman dan kembali pada Boboiboy. Dia menyuruh Boboiboy untuk menggunakan kekuatan itu untuk kebaikan. Lalu Boboiboy memeluk Hangkasa dan merasa senang karena dia masih hidup. Di akhir film terlihat Laksamana yang menemui Kapten Amato untuk memperbaiki power speranya. Lalu dia bertanya kenapa tak membantu Boboiboy bertarung melawan Retaka. Jadi dia tuh ternyata ayahnya Boboiboy dan dia ingin Boboiboy lebih mandiri karena ada misi yang lebih besar yang menantinya. Dan setelah itu film ini pun selesai.